insya Allah semua yang ada di sini sudah kosong, dalam artian sudah terlahir semua. Jadi ini sebenarnya kalau mungkin orang berpikir tidak sopan, tetapi beliau yang ada di sini itu sudah energinya sudah tidak ada. Nah ini kan kalau kita lihat kan, dan volume otak manusia itu jauh lebih besar loh Mbak. Saya merasa kecewa sebenarnya. Sedih. Cahaya bam. Nggak bisa, bener nggak bisa. Mana? Gue sampai kaki loh. Iya, gue sampai kaki loh. Guys, benar gue nggak buat, tapi benar ini gue ngerasa kayak badan gue, kaki gue, semuanya tuh kayak merinding, tapi beda merindingnya, bukan merinding gimana, cuma apa ya? Mon, ini gue aneh loh rasanya loh. Kenapa ya? Di Pura Gunung Kawi. Kalau lagi datang bulan tidak boleh masuk. Tidak bisa ikut karena Belum waktunya. ya. Nanti lain kali. Next time. Oke. Silakan Bapak. Terima kasih. Sampai mana katanya dia? Baru udah. Ini nggak sekali jalan. Pakai udun nggak? Pakai udun nggak ada. Feels weird. Saya dulu sana bikin foto sama bagus. Iya. Kamu udah berapa kali kesini? 2 kali. Ini ketiga. Kali ketiga? Iya kayaknya. Kenapa suka kesini? Nggak tahu, seneng aja karena ini tempatnya memang enak banget pas di dalam. Maksudnya memang nyaman, terus udah gitu beda suasananya sama pura yang lain. Oke. Terus udah gitu dia unik ya. Ntar lihat aja ya, soalnya dia tuh tebingnya dipahat, dijadiin kayak relief gitu. Oke. Dan ini adalah salah satu World Heritage, UNESCO Heritage. Jadi sebenarnya sudah ada, cuman nggak tahu kenapa orang jarang kesini Om. Iya. Dari dulu tuh aku kesini jarang, nggak, masa nggak banyak. Yang Nanti, berkunjung. Ya, yang berkunjung nggak Sebenarnya terlalu tempat banyak. untuk mencari ketenangan, Mbak. Betul. Aku sih seneng banget kesini, selalu kepengen kesini. Kemarin padahal nggak ada ya, tapi kita tiba-tiba Kita ngobrol. langsung ya, karena ke Bali itu memang lebih baik ke tapak sini. Iya. Warung. Oh iya, naik ayunan. Iya. Ya ini kita sampai di. Udah direkam Mas? Udah. Mas udah? Udah. Mau dimulai? Ini aku udah jalan Oh, 10 menit. Ya. Udah? Oke. Ini kita sampai di Pandarmaan Gunung Kawi. Jadi sebenarnya berbeda, kalau mungkin kita dengar Gunung Kawi itu pertama pasti ingat sama yang di Jawa Timur. Beda ya? Beda jauh Mas. Cuma namanya sama. Sementara kalau di sini tuh sebenarnya kan
gunung dan kawi. Gunung itu ya bukit, kawi itu pahatan. Jadi pahatan yang di gunung, di tebing. Tebing. Sebenarnya nama lengkapnya itu kan gunung, tebing, kawi. Sebenarnya itu. Jadi dahulunya ini kan di abad ke-11 di masa pemerintahan atau wangsa dari Raja Udayana. Dan tebing yang sebenarnya itu sampai sini, Mas. Ini semua. Oh, sini ya. Iya. Ini kelihatan kayak dikikis ya. Iya. Dan dalam pembuatannya ini memang di awalnya agak ke sini. Jadi ada beberapa yang saya tangkap ya, Mas ya. Ada beberapa rencana yang tidak jadi. 2 kali sepertinya. Jadi yang lebih dekat sama ini yang paling jauh. Tempat yang kita datengin pertama ini dulunya dipergunakan untuk semedi, untuk bertapa. Dan ini dipisahkan dengan sungai di sini. Namanya Sungai Pakerisan. Yang berasal dari senjata, karis, atau jalu. Ada apa dengan kata jalu? Nanti akan kita temukan sebenarnya di sisi yang sebelah sana. Jadi yang 10 tadi di sini, Mas, yang ada 10 itu. 10 tadi itu. Tapi ini 5 berarti. Masih Ada lagi di sana. Ini 5 ya? Iya, ini 4. ini di sana Ini ada 4. 4. Ini 4. Boleh? Boleh, Naik boleh. aja. Situ boleh. Jadi unik ya dalam artian beberapa ini kan direnov atau dipugar kembali itu di tahun 1920-an. Jadi ada seorang Belanda, arkeolog waktu itu membongkar, mengekskavasi lah tempat ini. Dan kalau biasanya kita temukan candi itu strukturnya seperti ini. Jadi dari batu andesit atau dari batu bata. Dan di sini memang solid, jadi terpahat. Jadi bentuknya seperti oval, separuh gitu, kemudian struktur batunya itu dipahatkan di dalam gitu. Dan mungkin ada pertanyaan, kalau kita biasanya melihat candi itu ada dua tipe. Jadi candi Buddha dengan candi Hindu. Perbedaannya bahwasanya kalau candi Hindu itu dia lebih ramping dan ke atas. Tapi kalau candi Buddha itu dia tambun, gemuk gitu. Jadi kayak mendut sama Prambanan kan berbeda. Coba. Ini yang mana yang mendut, yang mana Prambanan? Yang Harusnya berarti aku Prambanan. Kemudian juga mewakili 3 aspek sih, Mas. Jadi ada kaki, badan, dan kepala. Jadi ada 3 aspek seperti unsur gitu. Jadi dari mana manusia berasal, kemudian alam dunia, dan nanti alam atas gitu. Jadi ada kaki, badan, dan kepala. Jadi sama. Kalau kita lihat kan seperti candi-candi di Jawa Tengah juga. Candi Prambanan, kemudian Candi Sewu, candi-candi Hindu lah. Candi Prambanan juga seperti ini. Jadi sini waktu digunakan untuk pertapaan awalnya emang cuma tempat aja ya? Iya. Belum ada ukiran-ukiran ini ya? Iya, belum semuanya. Jadi pengembangan kompleks ini semuanya itu di masa putranya yang kedua. Kan beliau memiliki 3 putra. Jadi Raja Udayana itu istrinya dari Jawa. Putra yang pertama itu adalah Raja Erlangga, yang kemudian ke Jawa juga menjadi raja di Jawa. Dan beliau memiliki 2 putra, yang kedua dan yang ketiga. Ini yang beliau istilahnya mendarmakan setelah Raja Udayana itu wafat, Mas. Gitu. Dan memang tempat ini kalau kita rasakan sekarang aja tidak 800 atau 900 tahun yang lalu ya. Sekarang saja kan sudah sangat menenangkan gitu. Dan lokasi ini juga tidak banyak berubah menurut saya. Jadi tadi gue nguap-nguap terus. 95% masih sama lah, 90% masih sama. Iya. Enak sih, peaceful banget. Di situ ada sungainya. Kalau buat meditasi sebelah mana, Om? Sini sebenarnya. Jadi kalau kita lihat ada relung-relung, diisi di dalamnya. Oh, relung mana? Oh, Iya, yang di sana. Relung hati, Mas. relung hati yang dalam. Di sini aku nggak, aku ini Mas Santun, kalau di sini nggak berani bercanda. Berani bercanda. Harus tahu tempat.
Oh. Iya. Kok aku kayak merasa pernah kesini tapi kayaknya ini yang pertama. Ya sama, saya pernah masa kesini, ini yang pertama juga. Iya, kenapa tuh? Apa ya Mas ya, biasanya memang kita sebenarnya nggak ada itinerary-nya ya hari ini. Cuman kemudian seperti diminta ke sini gitu. Saya tidak bisa menjelaskan panjang, tetapi ya memang ada baiknya kalau ke Bali memang ke sini gitu. Jadi jangan mispersepsi ya tentang, karena waktu aku pertama kali ngedengar apa? Gunung Kawi. Oh, Gunung Kawi ya. Ya, jadi Ini sedikit yang cerita kalau pesugihan itu ya. Gunung Kawi gitu. yang dimaksud satunya Heeh. itu di Malang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Oh. Beda ya. Beda jauh. Beda. Sebenarnya Gunung Kawi dua-duanya ini tempat ini menurut saya tempat meditasi dan tempat sakral. Heeh. Cuma Oke, Mas. ada sisi lainnya. Oke nih Mas, ini ada satu bagian nih, biasanya kalau ada kayak gini buat apa nih Mas? Untuk ruang Mas, untuk ruang semedi kalau yang saya tangkap. Meditasinya di sini. Dan dulu ini masih ini ya Mbak ya. Iya, dulu Masih ada ininya ya. Ini buat meditasi tadi ya? Ya salah satunya ini. salah satu tempatnya. Salah Karena satu dia ada tempatnya. beberapa titiknya sih, nanti tersebar. Ada yang tersembunyi juga. Tapi ini udah pasti meditasi untuk apa aja atau khusus untuk ibadah? Di awalnya iya Mas. Ha. Tapi sekarang tujuannya harus ada tujuan positif. Ha. Untuk apa saja sebenarnya, tapi tujuannya positif. Oh. Jadi kita ke situ ya. Iya, nyebrang sini. Iya, ini nyebrang sungai ini. Sungai Pakerisan. 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 Ada ininya juga tuh, Om. Ini Apa ya? salah satunya nih Mbak. Mas, Ya, ini. ini. Itu sama Nih. ini enggak? Jadi dulu itu bentuknya seperti ini Mas. Iya. Tapi Ada ambrol ya. ruang-ruangnya, ha. Ini kayak ruangan untuk petilasannya gitu ya? Iya, Semedi. semedi, meditasi. Yang melakukan petilasannya siapa? Kerabat raja sendiri juga ada, keturunan. Oh, Raja Bali sini udah ya, Nak? Iya, keturunannya. Kita dalam artian hati yang bersih pun bisa melakukan seperti itu. Dan tempat ini bisa kita bayangkan kalau malam. Ini namanya tempat sakral, Mas. Jadi tidak ada sosok yang seperti apa, tidak ada. Memang selama kita perjalanan dijaga beberapa beliau-beliau yang menggunakan pakaian adat tapi komplit lengkap semua gitu. Iya. Dan apa ya, dalam artian seperti tidak setiap tempat itu kemudian ada, jadi hanya satu gitu. Ini berarti tempat sakral. Ya, ini masuk grade-nya sakral. Itu paling tinggi tuh, Om, ya? Iya, paling tinggi. Bahkan semua kalau ada energi negatif ke sini pun langsung rontok, langsung netral, apapun itu. Gimana tadi yang penampilan yang jaganya seperti adat Bali? Adat Bali tapi lengkap, Mas. Ada yang juga bajunya segini, kemudian seperti pengantin Bali yang laki-laki, pengantin Ada Bali. wangi-wangi barusan. Iya, kenanga. Ini bagus banget tempatnya. Untuk sekatnya ya, Mas ya. Ini juga begitulah. Iya, ini bawahnya. Ya kan? Iya, Pakerisan. Pakerisan. Apa ya? Iya, ditaruh bawah. PKRS ya, Ini Mbak. kan yang katanya Kebo Iwa. Iya, Ini kan. PRI, Mas. Ini luar biasa. Mereka tahu ya spot-spot mana aja yang Iya. bisa dijadikan altar ya. Iya, bahkan dulu di batu-batu ini pun juga dipergunakan untuk bertapa. Oh, I see. Di batu-batu itu. Termasuk ya dari itu tadi ya, yang Kebo Iwa juga. Yang Kebo Iwa, ha, betul. Dan beliau memang seperti undagi dalam artian arsitek tradisional. Jadi yang menata tempat ini memang seorang arsitek, Mas, yang mendesain. Sebenarnya nggak tahu benar apa sih, tapi sebenarnya mereka pun pada saat menata tempat ini pun juga sambil Iya. dapat Iya, harus memperhitungkan tentang Trihita Karana. iya, Jadi hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam semesta, dan manusia dengan sesamanya. Sesamanya. Jadi 3 jalan untuk menuju kebahagiaan, Mas. Gitu. Dan dahulunya ini sempat di awal tuh melewati seperti ini, jembatan dari bambu di awal, jembatannya dari bambu. dari bambu untuk lewat. Ada sesuatu pun Enggak, yakin. ada yang menarik di sungai. Tapi kok kamu nggak mengatakan padaku? Kenapa? Kenapa kamu tidak mengatakan padaku, Maria?
Karena sifatnya masih rahasia. Oke. Dia tidak mau mengungkapkan jati diri dia yang sebenarnya. Tapi nanti kau akan berkata padaku kan? Kita saja nanti Ferdi. Wow, Masalahnya yang keren sekali. Itu aku waktu itu aku 2 kali nggak pernah berani masuk, nggak tahu kenapa. Makanya aku nggak tahu nih, lihat nanti. Ya, ada uncalnya. Suamiku yang masuk, tapi kata suamiku, Tak bawah. waduh itu semua berdiri dan sampai. Iya. Jadi ini yang titik kedua. Jadi tadi 49 ini ya. 4, 4, 5, 1, 10. Jadi ini masih berkelanjutan dari sebelah sana, Mas. Yang tadi untuk pertapaan di sini dan hampir sama, dan untuk di sini ini masih dikasih relung buka, dan dulu itu sebenarnya masih ada tutupnya, itu masih ada dinding-dindingnya tapi sudah ambrol karena ya sudah usianya 800 tahun. Ada airnya nggak semua ya? Enggak, sebenarnya dulu keluar semua, Mas. Ini Mas lewat sini. Jarang minum ini. Iya. Oh, ini kan nganu, Mas. Jadi di dalam bangunan ini ya, itu ada sistem drainase. Iya, ini namanya jala juara, Mas. Jadi talang air. Jadi untuk pembuangan atas, kan ini resapan, Mas, kalau kita lihat ini. Ada resapan-resapan. Namanya jala juara. Jadi ini air untuk pengairan, sebenarnya pembuangan drainase. Saluran drainase. Ini air sucinya, Om? Iya, bukan saluran drainase. Nggak boleh diminum katanya. Iya. Untuk drainase. Maksud itu yang gimana? Bukan yang ini, jadi Ini Drainase sih sebenarnya. sebenarnya drainase. jadi jangan minumnya karena dekat. Karena ini kan langsung dibuang, Mas. Sistem bangunan ini sendiri kan, kalau mendesain bangunan itu kan pasti kita memperhitungkan drainase pertama, karena negara kita tropis. Apalagi ini tebing, Mas. Ada resapan-resapan tuh kalau kita lihat, sehingga diberikan ruang untuk air mengalir. Jadi biar tidak longsor. Kalau air tidak mengalir kan nanti memberikan beban. Nampung di sana ya. Iya, memberikan beban ke bangunan ini jadi longsor. Jadi di dalamnya ini ada pipa-pipa buatan sepertinya. Itu alirannya itu. Wow. Ini namanya jala juara. Jala? Juara. Talang air. Jadi Lawang Sewu itu ada seperti ini, Mas. Diadopsi dari sistem drainase arsitektur Hindu sebenarnya. Intinya ya. Nah, so kita yang sebelah sana di sini. Jadi ini kita, ya. Tadi Bun bilang di sini ada barong. Oke, kita lihat. Terus menurut kamu ada nggak? Menurut saya nggak ada. Nggak ada. Menurut saya nggak suka sama dia. Oke. Ini nggak apa-apa kesini. Ini yang ininya tempat sembunyinya tempatnya. Ada penjagaan di sini dan auranya beliau itu memang keluar gitu, memancar. Jadi, Betul kan? jadi ada baiknya begini, kalau memang tujuannya untuk sembahyang, untuk semedi dipersilakan, tapi kalau untuk melihat ya Jangan dulu ya. atas dasar kerendahan hati kita, mending dari luar nggak apa-apa. Kita ceritakan silakan nggak apa-apa gitu. Tapi di sini memang ada penjagaan yang bawa tombak di silang ini. Aku setiap kesini. Tapi kamu belum Jangan. dapat. Nggak pernah bisa. Cuma sampai sini. Iya, sampai undakan ini Nggak aja. bisa, iya. Sampai sini lah. Sini tuh kayak oke, masuk nggak ya? Mungkin Masuk nggak ya? Tapi waktu itu di depanku ada Victor orang-orang. ingin masuk. Ya. Aku mau Nggak sih. apa-apa sebenarnya. Aku mau masuk. Boleh. Kalau- Dan Boleh. ini kebukanan gitu lihat gitu. Siapa tahu ada sesuatu ini yang dirasakan. Oh, aku merasakan kayaknya emang harus masuk. Iya, kayak harus masuk. Mau tak ini ya. Ya kamu. Oh iya betul.
Tinggal pencet. Tinggal pencet aja. Iya, iya. Taruh sini ya. Putar aja searah. Aku merinding loh. Aku Ini kayak oke, it's very obvious what Oh, this gue place was. merinding loh, Fik. yes. Kenapa ya? Kayak merinding. Iya. Kenapa ya? Kenapa ya? Apalagi di sini Gue ngerasa merinding sih. Bukan merinding takut ya, cuman kayak rasa energinya excited, seneng, terus kayak apa ya, sesuatu yang gitu. Sama. Iya. Aku juga supaya merasakan merinding, kan bukan merinding takut. Apa Bener-bener ya? apa sih ya? Jantung di mana? Agak ada Kayak lo tuh lagi di belakang panggung, lo mau maju ke depan panggung, ada rasa tapi excited tapi nggak tahu apa. Tapi nggak tahu. Nah sekarang gue yang nanya lo gimana? Sebenarnya sama sih. Oh ya? Ya cuman bukan rasa takut sih. Apa yang lebih dominannya lo apa? Persis sama kayak kalian. This is kayak energinya besar, kerasa gitu, tumben kerasa. Aku sebenarnya nggak sensitif. ini beda sama waktu yang di sini, di yang dua ini sama yang sana nggak terlalu terasa, tapi di sini iya rasa kayak kita ke situ yuk. Hold on. Yep. Buat lo kalau dari bisa lihat kan. Wow. Rasanya aneh. Tapi aku bayangin ya, untuk kita yang nggak sensitif aja kerasa energinya gede banget, tapi itu untuk mereka yang sensitif. Iya. Gue sampai kaki loh. Excited banget ini tapi rasanya. Ih, gue sampai kaki loh. Guys, benar gue nggak buat tapi benar ini gue ngerasa kayak badan gue, kaki gue, semuanya tuh kayak merinding, tapi beda merindingnya, bukan merinding gimana, cuman apa ya? Mon, ini gue aneh loh rasanya loh. Kenapa ya? Tapi dia better. Hah? Ya tapi ya. Ini benar-benar pengalaman yang nggak bisa gue jelasin, cuman aneh. Gue ngerasain
Speechless. Mas Arif, lo nggak masuk? Wah, lo ngerekam pakai ini, lo bawa aja ini, terus lo bilang apa yang lo rasain di situ. Karena, ya cobain aja deh, cobain aja. Enggak serem, cuma ada apa ya? Ada sesuatu apa? Ada sensasi yang, ya vibrasinya tuh apa ya? Enggak mas, beneran enak kok. Dekat enak. Kayak kamu mau dapat uang. Temenin dong. Bisa. Mau pakai ini juga. Terus Begini? Ini. Iya. Jadi cerita di balik yang namanya naga basuki ini apa Om? Apa ya mas ya? Saya seperti ini ya. Tuntunan apa ini? Trap-trapan. Luar biasa. Dan kiri tuh vibrasinya gede. Iya sih benar. Mantap. Jantung lebih berdebar gitu. Tapi aku enggak, makanya aku senang banget nih. Terima kasih. Padahal aku takut banget sebenarnya nggak bisa masuk. Tadi padahal udah ngobrol sama Arif loh, tiba-tiba aku ketarik ke sini. Tiba-tiba aku ketarik. Itu kenapa ya mas Al? Vibrasinya mas. Itu Vibrasi. sih aku tuh kalau meditasi di situ. Karena kan di masuk sini tuh. tidak hanya beliau saja, Iya. banyak yang di sini. Banyak banget. Tertinggal ya. Hilang ngantuk gue. Iya, enak di sini. gimana? Apa yang dirasain dari yang ini? Ya emang lebih berat sih. Berat gimana dalam positif atau negatif? Positif. Hmm. Dan susah sih kayak tiba-tiba kayak ngeblank gitu kan, kayak apa ya, konten gitu kan. Kayak bisa tenang banget kayaknya kalau meditasi di sini mungkin. Emang ya? Tapi agak apa ya, agak takut gimana gitu kan kalau Oke. sendiri. Ini tempatnya menarik dan Menarik. ini. Yang sebelah kanan? Berhenti dulu di situ. Ini kayak memandang sesuatu yang bikin deg-degan gak sih? Iya nih. Kayak nggak tahu apa, tapi rasanya ini belakang tempat penting gitu lah. Harus dihormati. Tapi gimana rasanya? Lebih pengen apa ya, menghormati aja sih, jadi kayak wow, bisa kayak tempatnya sangat penting banget. Fix. Ada. Gimana Mas Arif? Hah? Bilang terima kasih ya. Jadi bersama keliling di tempat ini, dan kalau aku sih merasa kalau yang sebelah kanan itu lebih
tempatnya lebih tenang gitu kan, jadi kayak apa ya namanya, ketika ke sana tuh kayak feeling content, feeling peaceful, kayak semacam pengen meditasi Iya, tapi betul. ada Kayak perasaan pengen diem ada di situ gitu kan. pengen diem, tapi aku merasakan kadang takut. Iya. Takut mungkin karena mungkin aku belum pantas di situ, atau mungkin karena aku sendirian, mungkin aku ya belum siap lah di situ, tapi ada yang menarikku lah Di tempat situ, Iya, yang kanan. bukan menarik interesting, tapi menarik kayak dragging me to be there gitu. Terus tapi yang kalau yang sebelah sini aku lebih merasa ini tempat penting sih, cuman aku I don't know apa Nggak tahu apa, Nggak tahu tapi apa, rasanya tapi- itu penting. penting, dan ketika ngeliat tuh deg-degan, Deg-degan langsung, lebih ke langsung deg-degan. enggak secepet, tapi aku tahu this is a important place, a very important place menurutku. Gua nggak tahu itu apa, mungkin yang bisa menjelaskan. Enggak sih, kalau aku nggak ngejelasin, lebih kepada mungkin aku tahu sebelumnya, aku udah pernah juga kesini gitu kan sebelumnya. Terus setiap datang kemarin-kemarin mungkin udah dari kayak 3 tahunan yang lalu, 4 tahun yang lalu kesini, terus udah 2 kali juga, dan nggak pernah bisa nggak pernah bisa masuk gitu. Di sini ketahan gitu, di sini ketahan gitu. Kebetulan biasanya kan suka sama suamiku juga, suamiku masuk gitu, dan dia merasakan hal yang sama gitu dengan yang orang rasain. Cuman aku cuma sampai di sini, berhenti gitu, nggak bisa naik. Tapi hari ini aku kepanggil sini. Tadi lihat nggak? Ya kan, padahal tadi kita dari situ ya. Aku sempat ragu, tapi terus aku tiba-tiba kesini sendiri, buka sepatu sendiri, terus masuk sendiri ke kanan. Kalau ke kanan memang lebih kalem, lebih semuanya lebih kalem ya, betul ya. Lebih kalem, lebih tenang, dan memang benar kayak pengen ada di situ, pengen ini. Tapi kalau yang di sebelah kiri itu memang vibrasinya tuh, kalau aku nggak ngerasain deg-degan, aku nggak ngerasain itu. Aku tidak ada ini, aku ini ngerasa di situ udaranya bervibrasi, tau nggak? Udaranya kayak bergetar gitu di samping aku tuh bergetar, jadi kayak ada elektromagnetiknya gitu loh di sekitar kita gitu. Cuman aku nggak ngerasa deg-degan, nggak ada apa-apa gitu, dan aku kayak ada yang nungguin gitu di situ, ada yang nungguin, makanya aku di Kayak situ ada tadi yang sempat membuat pengen selalu memandang dan ke hormat situ gitu loh. ya, Dan energi yang baiknya gitu, yang besar banget iya. sampai bergetar di sekitar aku tuh bergetar gitu. Vibe-nya sih positif banget sih. Yang ini positif maksudnya banget, sangat positif Nggak malah. ada yang bikin takut ya, takutnya karena mungkin kita belum Karena terlalu agung, terlalu suci, terlalu baik, terlalu putih. Jadi kadang kan kita manusia biasa ngerasanya gentar ya. ya, gentarnya lebih ke yang kayak aduh gue belum pantas nih kayaknya kesini gitu. Jadi Iya, iya, takutnya bukan takut yang aneh-aneh ya gitu. Karena mungkin kan ini seperti Om Hao bilang, ini kan tempat Iya. sakral ya, tempat Dan- sakral. Jadi Percaya apa enggak, aku baru kesini kayaknya sekali ini, cuman aku merasa aku udah pernah kayak pernah ya. kesini. Kayak deja vu. Kayak, tapi emang udah beberapa kali aku tuh pengen kesini, kan baru kali ini kesampaian. Gue kayak habis makan es krim tuh yang manis-manis gitu, kayak Jadi udah kena gula lebih berenergi. iya rasanya kayak habis makan gula banyak gitu, kayak Jadi kayak- kena sugar rush. ya kayak gitu. Aneh sih. Karena habis dicas, disetung. Iya ya. Iya. Jadi petakilan deh. Makanya. Jadinya saya kesana pas ngeliat, oh pasti nih ngerasain ini di dalam. Lu nggak mau? Soalnya rame. Lu nggak ke situ? Apa? Lu udah pernah masuk? Belum pernah masuk. Cuman Kenapa nggak masuk? cuman ada yang lebih menarik lagi. Hmm, Yang di sungai. di sungai. Dan kita jam-jam segini lagi, Makanya. jam-jam transisi. Makanya. Yang di sungai, soalnya di sana, di bagian bawah sungai sana dia dikainin kuning loh. Ada dikainin patung? kuning. Bukan, kayak Pura. tak gitu. di bawah. Oh, iya iya, cekungan dalam gitu. Ah, Iya iya. tadi udah konfirmasi ke Om Hao, ternyata yang dilihat sama. Ada dapat sesuatu kan? Iya. Kayak yang tiba-tiba masuknya ke dalam hati. Iya. Tapi kalau lama itu bisa lagi sih. No, udah jam segini kan? Masa kalau ini baru dibangun puranya atau gimana? Iya, jadi mengikuti beberapa tahun kemudian, Mas. Kalau utamanya tadi yang itu. Tempatnya kan memang menyepi, Mas. Menjauh dari keramaian. Jadi kalau struktur-struktur candi zaman dulu itu juga seperti ini, Mas. Iya. Ininya hilang, ininya nggak ketemu, tertimbun tanah. Jadi itu kayak model-model rumah-rumah Majapahit kan modelnya.
Itu, yang itu loh Mas, HP. Iya kan? Ini ya, betul ya. Kan gue cuma nanya. Ada kabutnya di atas tuh turun. Iya. Iya. Kamu harus pakai ini kalau pakai baju yang gitu. Waduh, bentar lagi pertunjukan mulai. Iya. Iya. Udah mau maghrib. Jadi mereka berdua ini di antara peserta yang lain, kalau menurut penglihatan spiritual saya, mereka adalah orang-orang yang cukup sebenarnya peduli nggak peduli sebenarnya. Ada sebuah shield yang membentengi diri mereka gitu. Tapi sekarang mereka rasain sendiri gitu kan. Jadi mungkin sedikit akan menggeser sedikit persepsi mereka, paling tidak sedikit lah. Paling nggak ada kekuatan lain, ada dunia lain selain dunia yang kita tinggali sekarang. Gimana? Apakah Mila sudah merasakan hal yang beda gitu? Dengan mencuplik Om Hao memang katanya dunia lain itu ada dan saling tumpang tindih dengan dunia kita, hanya saya tidak saling bersentuhan. Ya. Dan kami merasakannya tadi. Ibit. Iya. Jantung berdebar-debar. Kayak ada gravity Kayak sugar rush. menarik gitu nggak sih? Itu kayaknya Billy deh. Gue Lapar kali. terlalu excited. Iya, terus kayak Kalau sih ngerasain di dalam tuh kayak grateful banget gitu sama semua. Iya, Entah iya. kenapa, mungkin kalau lama di situ bisa nangis kayak. Memuncah. Betul, betul. Kayak overwhelm. Iya, iya benar. Terus meledak-ledak dus gitu. ketika saya nyampe ke yang seberang ini kayak semacam lebih dedekan terus kayak Benar itu vibrasi Mas, ada energi vibrasinya ya, kayak yang tertinggal residual energi. Luar biasa tapi ya. ngeblank gitu-gitu kan. Residual energi sebenarnya. Dan tadi feel-nya sempet ya aku merasa aku tuh udah pernah kesini gitu kan. Iya. Itu berarti apa? Kayak vibrasinya Iya. tarik gitu ya. Ketarik, iya. Jadi kayak kita harus datang ke suatu tempat yang tidak kita rencanakan dan itu menjadi apa ya? Wajib untuk kita datangi karena berkaitan dengan sejarah dasar. Sejarah awal dari suatu tempat yang kita datangi. Itu semacam deja vu gitu nggak sih? Atau Enggak. ada bukan. kalau penjelasan tentang deja vu? Deja vu Beda itu lagi. kan ini Thomas, penjelasannya sebenarnya ini ya multi tafsir. Hah? Jadi mungkin penjelasan saya dengan orang lain akan berbeda. Still alive. Jadi mau singkirin biar nggak keinjak orang. Jadi apa ya Mas, seperti kita sudah merasakan pernah ada di suatu tempat dan biasanya masuk ke alam bawah sadar, mimpi. Deja vu itu kan dalam bahasa Prancis sebenarnya. Ya. Dalam bahasa Prancis saya lupa artinya. Intinya itu seperti sesuatu yang sudah di depan dahuluan. Gitu. Deja vu. Ayo Patrick. Udah nggak kuat jalan mau. Ya dikit lagi. Dikit lagi. Ayo dikit lagi Patrick, menuju puncak Patrick. Muka skut dong, muka skut. Nggak capek, biasa aja. Biasa aja, baru segini. Mungkin satu tangga lagi. Satu tangga lagi saya pingsan. Lemes ya. Ada capek tuh. Bintang tamu dikerjain suruh naik tangga. Nyawa aku tinggal separuh. Ya, ayo. Ya hanya hati yang separuh tapi nyawa juga separuh. Udah ngawur gini biasa lapar nih ya. Apa nih ya? Ayo Patrick, next terus Patrick. SpongeBob akan berada di belakang. Itu lelenya hamil. Lelenya hamil gimana sih? Itu perutnya gede. Lah ini hamil emang. Oke, jadi setelah di bawah kita kan tadi naik turun tangganya kan banyak banget kan. Sekarang gue udah berhasil naik di atas dan ini lagi nungguin mereka. Mereka lagi berjuang menuju ke atas. Gue udah sampai di atas kayaknya langsung kebakar semua kalori gue. Pokoknya gue berasa kurus sih, tapi capek banget nih. Sampai sekarang mereka nggak tahu di bawah kayak gimana. Masih ada Om Hao. Om Hao gimana tuh ya. Dan makasih teman-teman udah nonton. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi di episode yang lain ya. Dah. Ayo kamu bisa. Ayo sedikit lagi. Oh kayak dia menderita banget suaranya. Peserta Indogo tuh sampai tempatnya tutup nih. Iya dong. Pintu teater 1 telah dibuka. Oke, ntar ke Billy Bagi para penonton yang telah memiliki karcis, silakan keluar. Tiketnya Mas? Emang Toketnya Mas? weh, Toketnya Mas? Nggak punya. mau punya saya. Maaf saya punyanya kutil. Ya. Awas.
selatan. Oh iya, aman, aman. Aku gini terus. Oh ini jalannya. Jadi ini ada sekitar 16 lubang dan ini saling terhubung terkoneksi.